Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama tidak saya upload sesuai dengan janji yang saya janjikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi video berikutnya yakni penjelasan bab berikutnya, bab transformasi Laplace. Namun sebelum saya melanjutkan penjelasan, saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Oke, transformasi Laplace ini adalah suatu transformasi matematika, yaitu tujuannya untuk memudahkan operasi matematika. Jadi kalau bertemu dengan operasi matematik yang sulit, persamaan matematika yang sulit, maka transformasi Laplace merupakan salah satu alternatif penyelesaiannya. Jadi transformasi Laplace dari fungsi ft didefinisikan sebagai Laplace ft sama dengan fs sama dengan integral 0 sampai tak terhingga e min st ft dt. Ada atau tidaknya tergantung dari apakah integral ada konvergen atau tidak ada. Dalam hal ini kita mengendalikan bahwa S adalah real. Jadi S di sini kita definisikan sebagai bilangan real. Namun sebenarnya itu bilangan kompleks. Namun kita bahas sebagai bilangan real dalam hal ini. Simbol ini adalah simbol Laplace namanya, atau dikenal dengan Laplace transform operator. Operator transformasi Laplace. Sifat dari operator transformasi Laplace sama dengan halnya operator lainnya, yakni sifatnya linearitas. Jadi kalau dia masuk ke C1F1, kemudian masuk lagi dengan C2F2, seperti ini. Itu sifatnya. Mau perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, ini kalau pengurangan, kalau perkalian dia ikut salah satu. Jadi kayak operator pada umumnya. Kayak mirip konstanta fungsinya itu. Operatornya dalam sifatnya ya, mirip konstanta. Kemudian transformasi ini transformasi Laplace untuk beberapa fungsi dasar atau yang dikenal dengan fungsi elementer. Ini diingat-ingat. Setidaknya diingat. Artinya nanti ketika mengerjakan soal boleh nyontoh ini. Karena ini tidak, kalau dihafal nggak apa-apa, nggak dihafal juga masalah. Yang penting bisa menggunakannya. Jadi kalau Laplace dari 1 itu adalah 1/s. Laplace dari t pangkat n, Laplace, transformasi Laplace dari t pangkat n itu menjadi n faktorial per s plus n. Nah, ini bentuk lain, t pangkat p dengan p-nya lebih dari min 1. Jadi kalau ini khusus 1, kurang dari 1 sampai min 1 itu pakai gamma P plus 1 per S P plus 1. Fungsi gamma sudah kita pelajari di bab sebelumnya, bahkan sudah evaluasi. Sudah selesai koreksinya. Insyaallah minggu ke-14 pas saat pemberian video ini nanti juga saya sampaikan hasil koreksinya. Kemudian E pangkat AT ditransformasikan itu menjadi 1 per S min A. Nah, ini diingat-ingat dulu 1 sampai 4. Jadi ada 4 kali 2, 8. Yang 4 trigonometri, yang 4 biasa. 1 itu 1 per S, kalau konstanta berarti 5, 5 per S. T pangkat N, N faktorial, Sn plus 1. N faktorial, Sn plus 1. Kita ingat-ingat, karena di belakang langsung dijawab, tidak kembali lagi ke tabel ini. Kemudian E pangkat AT ini 1 per S min A. 1 per S min A
Ini Sn plus 1. Oke. Kemudian kalau cos omega T itu S pakai omega plus. Ya. Kalau sin pakai omeganya. Kalau cos S-nya. Cos hiperbolik, sin hiperbolik ini seharusnya diperkenalkan di matematika 1. Di kelas saya sebelumnya tidak saya perkenalkan. Karena cos hiperbolik itu sebenarnya bentuk spesial, jarang keluar lah. Kecuali ketemu dengan sesuatu yang sangat kompleks, baru cos hiperbolik itu keluar. Min, beda dengan yang ini. Kalau cos pakai S, cos pakai A di sini, dibalik. Kalau sin pakai omega, di sin pakai S di sini. Min, kebalikannya, itu saja. Oke. Nah, itu fungsi-fungsi elementer yang perlu dipahami cara menggunakannya. Lanjut. Contoh pembuktian transformasi Laplace untuk fungsi elementer. Nah, ini kita buktikan. Benar nggak? Laplace dari E pangkat AT sama dengan separ S min A. Kita pakai rumus ini. Integral 0. E min ST FT dt. E min ST FT dt. Berarti E min ST FT-nya ini EAT dt. Integralnya. Nah, ini sama-sama E, berarti dikali berarti jumlah. Ini min, ya, min S, kita jadikan min, plus min, plus. Oke, masuk. Nah, diintegralkan. Kemudian syarat batasnya, tak hingga dikurangi 0. Ketemunya 0 min 1 per min S min A. Min ketemu min. Nah, dengan S min A lebih dari 0 atau S-nya lebih dari A. Cocok. Terbukti. Boleh pakai integral, boleh pakai fungsi elementer. Kalau saran saya, karena tujuan fungsi transformasi Laplace itu untuk memudahkan, pilihlah cara fungsi-fungsi elementer. Jangan pilih cara integral. Kecuali sudah lupa, boleh. Artinya lebih paham integralnya lah daripada hafalannya, tidak masalah. Yang penting tujuannya benar. Oke, contoh, tentukanlah transformasi Laplace dari setiap fungsi berikut. Ada 6, 7, 8, 9 contoh di sini. 3 ET, 2 dan seterusnya. Kita bahas satu-satu. Ya. Jadi video ini memang saya khusus transformasi Laplace, jadi ada 3 nanti. Ada video mengenai transformasi Laplace, kemudian inverse transformasi Laplace, kemudian aplikasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Ini masih video pertama. Lanjut. Nah, ada remote. Nah, ini yang A ya, 3. Nah, tadi laptopnya agak sedikit capek karena baru rekaman kelas lain tadi. Jadi Laplace FT, Laplace dari 3E pangkat min T. Nah, di tabel itu kan ada 3 konstanta, ini 1 sebenarnya, 3 kali 1, 1. Per S min sesuatunya di sini. Min 4. Saya matikan dulu notifikasi handphone. Nah, ini ganggu nanti. Nah, oke. Nah, ini 3 per S min A. Kan AT kalau nggak salah di mana itu? Di tabelnya tadi. Jadi tinggal min ketemu min, jadi plus 3 per S plus 4. Mudah. Bisa menggunakan tabel, beres. Urusan kayak gini. Selanjutnya, T kuadrat. Oke, kita pilih yang gamma boleh, faktorial boleh. Sama.
Ini 2 berarti n faktorial per n plus 1 kalau nggak salah tadi kan. Berarti kan 2 faktorial per S pangkat 3, 3 itu didapat dari 2 tambah 1. Rumusnya seperti itu. Tinggal 2 faktorial itu 2 kali 1 kali 2, 4 per S pangkat 3. Selesai. Transformasi. Jadi transformasi. Mengubah variabel T ditransformasikan ke Laplace menjadi variabel S. C. 4 cos 5T. 4-nya biarkan. Cos itu pakai S. Oke, berarti S per S kuadrat plus 5 kuadrat. Ini tinggal dihitung 4 S-nya, 4-nya naik. 5 kuadratnya 25. Selesai. Satu baris saja. Sama dengannya tidak banyak. Selanjutnya yang D, sin. Tadi cos, ini sin. Kalau cos 5-nya di bawah, di atas pakai S. Kalau sin, ini atas dan bawah. Pakai dua-duanya. Selesai. Gak bisa diapa-apakan lagi. D dan E. E itu min 3 per akar T. Ini bentuknya saja menakutkan. Sebenarnya ini mirip yang B. Mirip. Jadi tinggal min 3. Ini T naik ke atas jadi pangkat minus. Akar itu pangkat setengah, maka jadi pangkat minus setengah. Min 3-nya keluar. Min setengahnya, min setengah tambah 1 per S pangkat min setengah tambah 1. Mirip ini. Sama persis caranya. Karena bentuknya memang sama. Hanya dibuat rodok sedikit membingungkan dengan bentuk akar seperti ini. Tinggal ini min setengah tambah 1 jadi setengah. Ini juga jadi setengah. Jadi min 3. Ini akar pi fungsi gamma di bab sebelumnya. Kemudian ini akar S. Digabung jadi min 3 akar pi per S. Oke, ini penyelesaian dari A, B, C, D. Lanjut. Penyelesaian berikutnya itu F sampai I ya. Kurang 4 masih. Ini sama sebenarnya gabungan saja. Tadi sudah ini sebenarnya kan. Nah ini kan bentuk yang begini saja sebenarnya. Hanya dia lebih dari 1. Kalau tadi 1, 1. Ini 3T jadi tinggal yang ini min 2, yang ini plus 6 L1. Ini tabel yang atas-atas per S kalau nggak salah ya. Coba diingat-ingat. Nah ini 3 gamma 5, 4 tambah 1, 5, S5. 3 tambah 2 tambah 1, 5 per 2, S5 per 2. 2-nya min ya, jangan lupa. 6, 1 itu 1 per S. Jadi 6 kali 1, 1 per S. Tinggal disederhanakan bentuknya. Dihitung. Yang ini jadi 4 faktorial, yang ini jadi rumus rekursi pecahan. Positif jadi 3 per 2, 1 per 2, setengah. Nah, ini tinggal gini jadinya. 72 per S pangkat 5 min 3 akar pi per 2 S pangkat 5 per 2 plus 6 per S. Sudah dibiarkan begini. Sudah gak bisa disederhanakan lagi. Mentok. Sampai di sini jawabannya dianggap benar. Bukan dianggap benar lagi, memang benar. Oke, F, G. Penyelesaian G. Sama, ini sin, ini cos. Kalau sin 2-nya atas bawah, kalau cos 2-nya yang di bawah, atasnya pakai S. 5 dan min 3 bagaimana? Biarkan. Gitu. Nah, ini 5 min 3. Ini 2 atas 2 pangkat 2, 4. Yang ini S-nya sama 2 pangkat 2, 4. Kebetulan sama penyebutnya. Langsung digabung. 25 kali 2, 10, min 3 kali S, min 3S per S kuadrat plus 4. Karena sama. Selesai G. Kemudian H ya. Nah ini akar. Sama akar tadi di bawah, ini di atas, berarti tinggal jadikan pangkat sepertiga. Yang ini ini ada. Gampang ini. Tinggal sering latihan, sering lihat, mudah mentransformasikan itu. Ini sepertiga tambah 1 sebenarnya. Tambah 1-nya kemana?
Oke lah. Selanjutnya yang I. I ini lebih kompleks karena dia seperti pangkatnya min 2. Jadi dia kalau tadi di tabel itu kan paling kecil min 1 yang pakai gamma-gamma itu. Karena ini pangkatnya lebih dari min 2, dia menggunakan cara integral. Jadi kalau ada soal transformasi Laplace yang tidak tercover oleh rumus fungsi elementer, maka pilihannya adalah metode integrasi. Kembali ke rumus asal, seperti itu. Namun nanti kalau di soal, apalagi soal persamaan diferensial, itu tidak ada angka-angka yang kompleks. Sederhana semua. Yang kompleks itu mana fisisnya. Kalau hitungannya mudah. Nah, ini karena integral tidak konvergen. Jadi transformasi Laplace tidak ada. Seperti itu. FGHI, selesai. Oke, ini contoh dari transformasi Laplace untuk beberapa fungsi elementer. Semoga bermanfaat, tidak ribet menurut saya, tidak susah. Saya percaya bisa semua ini, kalau hanya masalah transformasi tinggal ketelitiannya saja. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Nanti di video berikutnya adalah fungsi inverse. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan diskusikan melalui forum di Elitek atau di grup WA. Nanti saya respon secepatnya. Karena bab ini saya gunakan untuk evaluasi IAS. Kita masih ada bab berikutnya, sebenarnya ada bab apa namanya itu yang periodik itu, lupa saya, fungsi Fourier, deret Fourier. Namun deret Fourier tidak saya evaluasikan karena kita kuliahnya online dan waktunya mepet. Kemudian kalau dilihat dari pengalaman nilai-nilai sebelumnya, sepertinya apa namanya, kalau diikut sertakan diujikan deret Fourier itu satu soal aja berlembar-lembar dia pengerjaannya. Jadi saya fokus di sini saja lah untuk membantu proses penilaiannya agar saya punya alasan untuk meluluskan kalian. Seperti itu. Oke, saya akhiri biar tidak lama-lama. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.